Kita kembali lagi ke video yang ketiga mengenai pembahasan pembuatan kuis pada mata kuliah masing-masing. Kita mulai dari dashboard. Kita cari di dashboard mata kuliahnya masing-masing. Saya contohkan mata kuliah yang saya sudah buat, MK Training 02. Saya klik MK Training 02, lalu terlihat gambar halaman pada mata kuliah masing-masing. Terlebih dahulu aktifkan turn editing off nya. Kalau sudah turn editing off nya itu berarti sudah aktif. Terlihat aktifnya bagaimana? Jika turn editing off nya sudah aktif, maka akan terdapat menu gambar pensil dan pilihan edit. Maka kalau sudah aktif, pastikan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkannya. Lalu kita langsung mulai saja untuk membuat kuis, yaitu dengan pada mata kuliah pertemuan atau topik 1 atau topik 2 bisa disesuaikan sesuai mata kuliahnya. Kita langsung saja masuk ke pojok kanan bawah. Ini ada add an activity or resource. Kita klik. Lalu di sini ada menu activities dan resource. Kita pilih untuk kuis itu yang ada di activities. Lalu kita pilih kuis. Lalu klik add di bawahnya. Lalu muncul halaman adding a new quiz topic 1. Kita ganti namanya menjadi kuis contohnya atau UTS pertama. Descriptionnya di sini bisa diisi. Ini adalah mata kuliah training 02. Kita displaynya, kita checklist, jangan lupa. Lalu timingnya kita isi. Timing ini untuk menentukan kapan kuis ini bisa dibuka dan kapan berakhirnya. Bisa diperhatikan untuk open the quiz ini pertama kali untuk membuka. Contohnya misalkan tanggal 12 ini akan mau dimulai ujian, yaitu tanggal 12 hari ini. Jika hari ini Ibu Bapak di jam yang sore akan memulai ujian, maka open the quiz ini tidak perlu diisi. Kita isi yang close the quiz aja. Jadi nanti tanggal yang ditentukan akan tanggal yang berakhir akan kita isi. Open quiznya untuk hari ini nggak usah. Apa sih gunanya open the quiz? Gunanya itu untuk pembukaan untuk yang hari esok. Misalkan sekarang hari Senin, kita akan mengadakan kuisnya itu hari Selasa. Maka open quiz ini untuk hari Selasa kita perlu kita buatkan. Misalkan contohnya pada open the quiz tanggalnya tanggal 13, kita isi tanggal 13 Maret
2018. Jamnya bisa kita tentukan, misalkan jam 19.00. Di sini open the quiz ini akan memulai UTS quiz ini tanggal 13 Maret 2018 pukul 19.00. Jika si mahasiswa membuka kurang dari jam 19.00, maka kuis ini tidak akan terbuka. Jadi bila mahasiswa buka tepat waktu atau lebih 1 menit, maka kuis ini sudah akan terbuka dan tersedia. Dan kita pilih close the quiznya. Kita enable dulu, jangan lupa untuk menghidupkannya. Close the quiz, klik di checklist close the quiznya. Kita akan berakhirnya pada di hari yang sama tapi jam yang berbeda. Klik kalendernya, kita pilih 13 juga Maret 2018. Kita pilih jamnya, misalkan lama kuisnya mau 1 jam atau 2 jam, terserah Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan ini 1 jam saja, jadi saya pilih jam 20.00. Jadi ini saya sudah pilih. Lama time limitnya berarti 60 menit. Di sini bisa menit, bisa hari, bisa jam, bisa semua ada pilihan. Karena 1 jam kita tulis 60 menit, maka when time expire-nya kita bisa pilih open attempt-nya atau there is grace atau attempt must be submit. Kalau ini untuk multiple choice kita pilih, atau essay kita pilih open attempt are submit automatically. Jadi kita pilih open, grade-nya tidak perlu diisian kategorisnya, unlimited saja, sudah diatur seperti ini. Lalu kita klik save and return to course. Ya, sudah muncul kuis pertamanya. Belum sampai di sini. Jadi ketika sudah selesai kita buat, kita klik kuisnya. Kita klik kuisnya untuk mengedit. Jadi masuk halaman seperti ini. Ini kita belum membuat kuisnya, jadi kita tinggal edit kuis. Nah, ketika edit kuis, kita mulai masuk halaman editnya. Kita tinggal pilih saja add, ada di pojok kanan bawah. Kita add, klik add, muncul a new question. Kita pilih a new question, lalu kita klik. Di sini banyak pilihan, ada multiple choice, true, false, matching, short answer, numerical, essay, calculate multiple choice, calculate simple, drag and drop into text, drag and drop markers, drag and drop untuk image, dan lain sebagainya. Karena kita mau pilih contoh multiple choice dan essay, kita pilih salah satu dulu, multiple choice. Kita pilih multiple choice, ini adalah pilihan ganda. Lalu kita pilih klik add, lalu kategorinya tidak perlu diisi, ini sudah otomatis di mata kuliah. Kita isi namanya.
isi namanya ini adalah soal. Misalkan nomor 1 ini soalnya, question name-nya ini nomor 1, saya isi question text-nya ini soalnya, misalkan saya isi soalnya misalkan saya contohkan ini. Saya contohkan soalnya. Jangan lupa ini question name adalah nomor, question text adalah soal, lalu default marknya biarkan saja 1, general feedbacknya tidak perlu diisi. Di sini terdapat one on or multi-type answer, kita pilih yang one answer only aja. Kita pilih number, the choice-nya kita bisa pilih yang ABC yang kecil atau ABC yang besar, kita tinggal pilih sesuaikan. Saya pilih ABC yang besar. Lalu ini jawabannya, jawaban dari soal yang ini, question text-nya. Berapa fakultas yang ada di UTA 45 Jakarta? Ini question text, ini adalah soal, dan ini adalah jawabannya. Ini jawabannya, ini choice answer, choice one ini jawaban yang A. Jawaban A misalkan saya tulis 5. Nah, kalau jawaban yang benar, tandanya menandakan soal dari jawaban jawaban yang benar dari soal tersebut. Bagaimana untuk menentukan jawaban yang benar dan salahnya? Untuk menentukan jawaban yang benar dan salah, yaitu pada soal yang ini ada berapa fakultas yang ada di UTA 45 Jakarta. Artinya kita harus menentukan jawaban yang benar. Answersnya, choice pertama saya pilih jawaban yang benar dulu. Jawaban yang ini bisa kita acak di choice 1 atau choice 2 atau choice 3. Kita perlu contoh, saya contohkan di choice 1 saja biar memudahkannya. Choice 1 itu terdapat 5 fakultas, kita tinggal isi 5 fakultas. 5 fakultas ini untuk jawaban A. Maka untuk menandakan benarnya itu kita isi grade-nya, kita rubah grade noun jadi 100. Artinya ini 100 jawaban yang benar. Feedbacknya tidak perlu diisi. Jadi choice A ini pilihan ganda yang kedua atau B, kita isi asal saja, misalkan 3. Grade-nya tidak perlu karena ini jawaban yang salah. Dari noun ini tetap saja noun karena jawaban yang salah. Feedback tidak perlu diisi. Lalu choice 3 ini pilihan C, kita perlu isi asal saja karena jawaban yang salah, kita isi 1. Grade-nya tetap kita noun karena jawaban yang salah. Dan feedbacknya tidak perlu diisi. Choice 4 ini kita isi 2 karena jawaban yang salah, grade-nya tidak perlu diisi. Dan choice kelima ini kita jawab asal saja 3 dan grade-nya tidak perlu diisi. Lalu setelah kita isi semua, kita klik save. Nah,
Ini soal yang pertama sudah kita bisa lihat. Apabila mau buat soal lagi, kita tinggal pilih add a new question. Ya tinggal kita pilih mau yang mana. Nah ini contoh multiple choice. Saya akan contohkan lagi untuk yang esai. Kita untuk mengesai sama caranya dengan klik add, lalu new question, nanti klik, tinggal kita pilih. Apabila kita mau multiple choice lagi, kita klik multiple choice, tapi saya akan mencontohkan yang esai. Kita klik esai, kita klik add, lalu akan muncul hal seperti ini. Kategorinya tidak perlu dirubah. Kita isi questionnya adalah nomor 2. Question text-nya ini soal, kita isi soalnya. Ya, kita isi soalnya, lalu default marknya nggak usah kita ubah, general feedbacknya tidak perlu kita isi. Nah, yang menentukan di sini pada respon option, kita lihat terdapat respon format HTML tidak perlu diisi. Require text the student kita tidak perlu rubah, tetap biarkan saja ini. Yang kita perlu perhatikan input box size-nya mau seberapa banyak soal yang nanti akan dijawab, kita tinggal sesuaikan saja karena jawabannya simple, jadi saya tidak perlu merubah lines-nya 15 line. Kalau jawaban esai kita tidak perlu melau attachment. Apabila ini jawabannya tanya jawab, nggak perlu kita ubah, tetap saja pada now. Dan grade-nya itu nanti kita bisa isinya dengan manual. Respon template-nya kita tidak perlu ubah, lalu seperti ini aja. Yang kita perlu ubah, question name-nya kita isi, question text-nya kita isi untuk soal. Tinggal kita mainkan di input box size-nya berapa banyak, nanti tinggal disesuaikan, lalu kita save and change. Nah, akan muncul ini, kita bisa preview. Nah, kita preview, nanti soalnya akan terlihat seperti ini. Ini mahasiswa bisa jawab. Lalu kita bisa preview multiple choice-nya juga. Nanti soalnya akan terdapat seperti ini. Ini hasilnya. Ya. Baik, ini video yang ketiga. Kita akhiri, nanti kita akan buat video yang keempat tentang assessment atau tugas. Terima kasih. Sebelumnya kita save terdahulu untuk melakukannya. Oke, baik, semuanya sudah bisa dilakukan. Ujiannya bisa dimulai sesuai jam yang kita kita tentukan. Terima kasih.